Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang laporan realisasi APB Desa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama saya sendiri, Putu Agus Sarjana Surya, absen 28. Dan yang kedua teman saya, Ida Bagus, Ketut Dharma Wibawa, absen 3. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pendapatan desa. Yang pertama adalah pengertian pendapatan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa merupakan salah satu komponen yang wajib ada dalam APB desa, selain belanja desa dan pembiayaan desa. Yang selanjutnya adalah sumber pendapatan desa, yang dimana sumber pendapatan desa terdapat 3. Yang pertama pendapatan asli, yang kedua transfer, yang ketiga kelompok pendapatan lainnya. Pendapatan asli. Yang pertama, hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa atau BUMDes. Bidang usaha pembuatan batik contohnya. Hasilnya masuk dalam hasil usaha desa. Dan yang kedua, hasil kekayaan desa. Contohnya adalah tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh urunan desa, urunan cari, iuran penitipan kendaraan. Yang keempat, lain-lain pendapatan desa. Contohnya ganti ongkos cetak surat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah desa. Sumber pendapatan yang kedua adalah transfer. Yang pertama, dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, bagi hasil pajak daerah atau kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga, alokasi dana desa atau ADD, adalah dana yang dikelola oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan daerah dan pusat yang diterima kabupaten untuk desa. Dan yang terakhir adalah bantuan keuangan APBD, Pemprov atau kabupaten dan kota. Dan pendapatan desa yang terakhir adalah kelompok pendapatan lainnya, di mana ada hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang atau bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan UU. Dapat juga berbentuk uang tetapi tidak mengikat. Dan yang kedua, lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Selanjutnya akan dibahas oleh Gustut. Baik, materi selanjutnya itu ada belanja desa. Selanjutnya pengertian belanja desa. Belanja desa sebagaimana diatur pasal 15 Permendagri 20 tahun 2018 yang mengatur mengenai pengelolaan desa, menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Bidang belanja desa itu ada 5. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, bidang tak terduga. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan. Ini terdiri dari belanja pegawai atau penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, dan tunjangan BPD. Yang kedua, operasional perkantoran terdiri dari itu dapat dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu belanja barang dan jasa, dan yang kedua belanja modal. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contohnya perbaikan saluran irigasi dan pengaspalan jalan. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan. Belanja di sini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa dan pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat.
Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah mandiri. Dan yang terakhir, bidang tak terduga. Ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga, kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa merupakan salah satu komponen yang wajib ada dalam APB desa, selain belanja desa dan pembiayaan desa. Pengertian belanja desa sebagaimana diatur pasal 15 Permendagri 20 tahun 2018 yang mengatur mengenai pengelolaan desa, menjelaskan bahwa desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.